Halo vlogi, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kembali lagi ke kelas luar galaksi channel. Jadi ini adalah kegiatan kita ke rumah sakit Unram Mataram. Kegiatannya untuk mengambil tes antigen sebelum kita menuju ke lokasi tambang yang ada di Sumbawa. Dan sedikit ada perubahan tim yang tadinya 6 orang, kini kita akan hanya 4 orang. Jadi saya akan menjadi leader dalam kegiatan ini. Dan jangan kemana-mana, ikutin saja kegiatannya. Yuk. Makasih, Pak. Siapa yang mau ini? Dan ini adalah aktivitas makan malam terakhir di Kota Mataram. Sebelumnya kita juga akan koordinasi karena perubahan tim yang mendadak. Akhirnya ada beberapa item pelengkap yang kurang. Salah satunya adalah penyewaan kamera. Baik itu untuk kepentingan di bawah air, saya perlu action cam, dan untuk Reza sendiri, si Boy, perlu untuk kamera juga di pemantauan bakau. Ini sudah tiba di Pelabuhan Kayangan dan kita akan menyeberang malam hari karena memang mengepaskan antara jadwal antigen dengan pemeriksaan besok penyerahannya di lokasi tambang Ropang. Oke, lanjut, ikutin lagi. Oke Mas Bro, setelah perjalanan hampir sekitar 6 jam meninggalkan Mataram ya, dari jam 4 tadi. Sekarang kita sudah dalam penyeberangan menuju ke Pulau Sumbawa. Jadi baru meninggalkan Pelabuhan Kayangan Lombok menuju Pelabuhan Pututano di Sumbawa Barat ya, tepatnya. Perjalanan sekitar 2 jam kalau nggak mengalami hambatan. Tapi sejauh ini sih anginnya sepoi-sepoi begini ya, nggak ada gelombang besar. Semoga perjalanannya lancar. Oke, selamat malam rekan galaksi semua. Jadi ini perjalanan kita lagi ya, dalam rangka pengumpulan data wilayah pesisir, khususnya ekosistem karang lamun dan mangrove. Jadi lokasinya sekarang beda. Kalau yang biasanya kita kerjakan itu ada tema tambak. Sekarang ini adalah lokasi pesisir untuk pemanfaatan lokasi tambang. Jadi yang masih kelanjutan dari apa ini ya, masih satu paket dengan tambang yang ada di Sumbawa Barat sana, atau tepatnya PT apa itu ya, saya lupa lagi namanya, lupa aja. Tapi perjalanan di sini nanti kita menempuh dari Tano lalu menuju ke kota Sumbawa Besar. Nah, dari Sumbawa kita menuju ke Pelampang lagi, baru ke Labangka. Perjalanannya targetnya sampai di sana jam 7 pagi, baru kita nanti start ganti boot menuju ke lokasi tambangnya. Tambangnya sendiri ini lokasinya masih akan baru ya, belum beroperasi. Artinya masih dalam persiapan awal. Dan pengumpulan datanya sih konon untuk kesiapan apa itu, di depan dermaga yang sekarang lagi sudah dibangun sebelumnya. Ada 2 tempat kayaknya begitu, dan kita ada 4 tim rekan yang tadinya ber-6, tapi karena satu kebutuhan yang lain 2 rekan nggak bisa ikut. Jadi ya kita ber-4. Jadi untuk perjalanan selanjutnya ikutin saja berceritanya. Yuk. Oke, sekilas kita sudah informasinya tiba ya di lokasi Pantai Camplung, tempat mes dari ini PT Kalimantan Prima Persada, yaitu lokasi tambang yang akan kita kunjungi. Lokasinya sih lebih jauh lagi ya, nanti tempatnya ada dari sini. Kita akan mungkin sekitar 1 apa 2 jam gitu ya, tergantung tempatnya. Nah, ini memang satu kawasan perkampungan nelayan. Entah botnya seperti apa nanti ya. Yang jelas ini perahu karetnya. Oke teman-teman, jadi sekedar informasi,
Semalam kita tiba itu di Poto Tano sekitar jam 1 ya, lebih 15 menit lah. Lalu menuju ke Sumbawa Besar sekitar jam 3. Dari sana sempat ngopi sebentar di salah satu yang buka Alfamart mungkin. Baru meluncur lagi ke Pantai Jamblung sini. Jadi masih dalam kondisi tanpa istirahat, cukup ngantuk ya, gantian menjelang di sebelum Lape Lopok. Basir ngambil alih lagi, baru saya tidur ayam juga. Jadi tiba di sini tadi sebelum tepat waktu subuh. Sementara berkoordinasi dengan salah satu staf dari perusahaan ini, perusahaan tambang yang akan segera kita survei ini. Konon jadwal bootnya nanti sekitar jam 8 dari sini. Lalu kita akan boyongan alat-alat baru menuju ke lokasi tambangnya, yang sebenarnya sih belum beroperasi ya ini karena masih tahap-tahap awal. Kalau menurut keterangannya lokasinya sih memang masih jauh dari pemukiman, tidak ada pemukiman sama sekali, khusus tambang tok dan sekitarnya masih hutan belukar. Hutan belantara maksudnya. Baru nanti dari sana kita koordinasi lagi ya. Karena seperti halnya tambang, kita akan datang sebagai visitor, dibekali dengan peralatan safety mungkin seperti itu. Jadi mungkin hari pertama ini kita tidak akan langsung kerja. Jadi orientasi lapangan dulu seperti apa, koordinasi, terutama untuk kondisi penyelaman ya. Jadi kemungkinan kalau untuk lokasi di sana, semua tim juga akan sedikit orientasi dulu. Seperti halnya peluang vegetasi mangrovenya kemungkinan masih cukup tebal ya. Artinya akan makan banyak peluang kita mendata. Seperti juga halnya lamun. Nah, yang akan sedikit merepotkan ya tentu saja di tim penyelaman, karena akan menyesuaikan jadwal pasang surut air seperti apa. Karena ini memang wilayah selatan, jadi kecenderungan ombaknya memang akan selalu besar begini, apalagi dengan kondisi angin. Nah, sementara ini di timur matahari baru saja terbit itu ya. Oke, nanti kita tunggu jadwal lagi. Seperti apa nanti koordinasinya. Yuk. Oke, mataharinya makin tinggi. Selamat pagi Jamblung dan sekitarnya. Dan akhirnya beberapa moda angkutan darat yang menjemput beberapa karyawan sudah berdatangan ya. Nah, seperti biasa juga perihal tambang, jadi harus seperti ini. Ada briefing dulu sebelum penyeberangan menuju lokasi site. Jadi yang cukup membedakan, dari kawasan pantai kita akan dijemput oleh rubber boat hingga menuju ke speedboat yang diparkir di tengah sana. Memang agak sedikit menyulitkan ini karena kondisi air juga cenderung lagi ombak. Tapi ya memang seperti itu, harus dijalani. Dan trip laut sedang dimulai, dan seperti bisa disaksikan goncangannya seperti ini. Laut tidak sedang dalam kondisi ramah. Kalau ini jadi ada dilihat kresek digantung, artinya memang berpeluang untuk ditujukan ada yang muntah ya. Termasuk si boy, dan ada salah satu penumpang juga pekerja baru yang tersiksa hingga terkuras isi perutnya. Dan saat tiba di lokasi site tambang, jadi hampir sama ya kondisinya karena di sini tidak ada pelabuhan. Jadi kami harus dijemput lagi dari speedboat menuju ke perahu karet. Jadi melalui juga beberapa barang yang diangkut, termasuk nanti para personilnya. Sebenarnya cukup merepotkan ya ketika kondisi memang dalam kondisi ombak lagi sedang tinggi-tingginya seperti ini. Cuman ini hanya ditentukan satu site yang agak sedikit lebih tenang dibanding kiri kanannya. Oke, rekan sobat kelas luar galaksi. Jadi saat ini kita tiba di lokasi site dari tambang apa tadi namanya, cuma nggak tahu juga ya. Jadi kita harus dioper lagi dari
speedboat sini. Nanti dari tim yang di darat pakai rubberboat, ini sudah 2 kali hantaran ya. Jadi nanti kita ikut yang ketiga terakhir. Nah sementara di ujung sana ada tim penjemputan, jadi tim bis dan kendaraan-kendaraan kecil lainnya di sana. Seolah kita aman ya. Meskipun kondisinya ya seperti ini ya, wajar karena ini juga kondisi perairan wilayah selatan. Dan untuk lokasi pengamatan ekosistem terumbu karangnya kita akan lakukan di sebelah sana, karena itu adalah cikal bakal pelabuhan kedua yang akan dibangun kemudian. Seperti itu kondisinya, dan kita akan meliput lagi di beberapa saat lagi. Oke, ini situasinya. Waktu sudah menunjukkan 10:30. Kita akan tunggu penjemputan lagi. Awas basah HP-nya, Pak. Iya, sebentar aja. Oke, pertemuan hari ini hari kedua di lokasi tambang. Jadi saat ini kita sedang menyusun JSA atau dalam artian dia Job Safety Analysis. Jadi beberapa tahapan-tahapan pekerjaan penyelaman akan dibuat seperti ini. Nanti akan dikoordinasikan dengan perusahaan, khususnya dengan departemen yang akan membawahi tugas kita dan mendampingi di lapangan. Jadi ada seperti ini lebih detailnya. Peluang-peluangnya seperti urutan dasar langkah, potensi insiden, dan prosedur tindakan yang direkomendasikan seperti itu. Jadi pekerjaannya akan berjalan lancar sesuai rencana. Dan kalaupun ada insiden yang tidak diperlukan, tindakan apa yang akan kita ambil seperti itu. Jadi sedetil ini bro, bagaimana tim Lamun dan Bakau. Oke, alhamdulillah tugasnya sudah selesai, penyusunan JSA-nya. Jadi kita menunggu untuk mentransfer data dulu sebelum melakukan koordinasi dengan tim yang ada di perusahaan tambangnya. Nah, sementara untuk kondisi perairan cukup tenang, sebening permukaannya ini ya, nggak ada riak-riak gelombang atau apapun yang tinggi-tinggi. Dan ini juga dijadikan kesempatan momen kapal pengangkat apa tadi ya, barang-barang itu dia bisa mendekat ke pelabuhan yang sekarang. Ya mudah-mudahan kegiatan penyelaman hari ini bisa dilaksanakan dengan baik sesuai rencana, sesuai JSA. JSA juga baru kita tahu dipaham di lokasi ini ya. Bahwa setiap pekerjaan dari pekerja luar yang akan di-hire di sini itu harus mengikuti prosedur perusahaan, yaitu ketentuan agar semua pekerjaan bisa terlaksana dengan baik. Seperti itu kurang lebihnya. Yuk. Jadi setelah melalui standar mekanisme kerja yang diinginkan oleh perusahaan, jadi ini pun kita sudah mempersiapkan JSA. Berikutnya tentunya persiapan alat-alat yang akan kami pakai. Seperti halnya pasukan yang lain, yaitu Boy yang pada mangrove dan juga Indah pada khusus pendataan Lamun. Mereka akan dilengkapi dengan beberapa APD yang khas untuk pekerja darat. Sementara kami sendiri tidak ya, karena memang akan menggunakan peralatan diving yang khusus.
Seperti ini termasuk dalam penyediaan sarana fasilitas transportasi, alat-alat kita naikkan dan lalu menuju ke lokasi pelabuhan yang ada di bawah. Cukup jauh ya, jadi nggak mungkin kalau kita jalan kaki ke bawah. Ya intinya seperti itu, rangkaian proseduralnya harus dilalui dengan ketat dan memenuhi standar safety apa itu ya, yang kaitannya dengan apa kalau dalam dinas ketenagakerjaan harus memenuhi kaidah yang diamanatkan oleh K3 yaitu kesehatan dan keselamatan kerja seperti itu ya. Sudah aman, Pak. Oke, saatnya balik. Tak mau. Ada? Dah.
Oke, informasi kegiatan penyelaman sudah selesai. Jadi kita mau meliput sedikit kejadian-kejadian unik di sekitar lokasi tambang. Jadi ini di belakang dari kantin ya. Ini kita bisa temukan langsung babi-babi liar juga bisa berkeliaran di sini. Nah, itu dia. Itu ya. Jadi sejauh ini sih keberadaan mereka apa ya? Bersinergis dengan kegiatan tambang di sini. Kan ada yang besar, tapi ini gerombolannya kayak kecil-kecil. Coba kita lihat dulu. Oh, itu dia itu. Oh, ini. Makan sisa ampas-ampas kotoran yang ada di dapur ini ya. Nah, itu dia tuh. Oh, kaget. Itu dia. Di sana 2, ini 3. Nah, itu. Kalau di sana ada berapa orang kerja? Ukuran sedang lah ini. Udah ada gelagat menyerang ya, biasa aja. Tuh, apalagi mereka main-main di bawah kontainer ini. Itu induknya itu. Nah, ini yang hitam-hitam ini. Bisa dilihat tuh, induknya besar-besar tuh. Gua takut ada binatang berbisa. Silakan turun sini Abu Bakar bersihin. Belok dia. Oke guys, ini sore menjelang tugas semua pengumpulan data ekosistem sudah selesai dilakukan. Jadi kita mau menuju ke muara di sana. Karena ada beberapa kegiatan dari beberapa staf di sini untuk mengisi waktu ya, waktu istirahat dengan memancing beberapa jenis ikan ataupun katanya sih ada nyetrum juga. Jadi kita akan coba lihat di sana. Nah, ini teman-teman yang di belakang semua berempat. Jalannya turunan. Iya, aku mau lihat lamunku dulu. Oke, ini saat ini di pelabuhan tempat kita ngedrop di sini. Nah, ini ada beberapa material-material dasar yang sudah diletakkan di sini. Cikal bakalnya pelabuhan itu ada di sebelah balik bukit ini, bertepatan dengan muara. Jadi untuk subkon yang sekarang saat ini punya pekerjaan di sini, dia akan men-setting untuk penempatan tangki bahan minyak solar. Keren ya. Coba lihat tuh. Mantap hutannya. Oke, ini bagian dari muaranya. Jadi ada beberapa sampah-sampah material akar-akar pohon, batang besar semua terkumpul di sini. Kita akan coba ngecek ya ke depan sana. Kenapa emangnya? Buat apa yang buka? Nah, ini juga tumpukan kayu-kayu di Muara Pangulir. Itu ya, sementara kalau pemandangannya atas itu bagus. Kalau senja bukit-bukitnya dilewati cahaya sisa gitu ya, menjelang senja kan makin bagus. Ini pohon-pohonnya juga mantap. Mereka nyari apa itu? Kerang. Asap makanan. Makanannya apa? Makanan jin. Bener nggak Papan? Iya, makanya Asap makanan jin. iya coba. Dia mau bilang perokok juga dimakan jin. Iya, Berarti jin makan bekas rokok kita.
mau moto yang ini. Ayo boy. Iya, coba pakai. Ini para bintang laut lagi cari makan ini. Momennya. Tuh banyak ya. Ya. Oke, dan ini sisa perapian dari teman-teman yang ditambang tadi ya. Usai menangkap beberapa dapat ikan-ikan di sini di kali ini, muara ini, lalu dibakar. Kalau sebenarnya kita mau memanfaatkan lokasi ini sebagai alur untuk bermain kanu hingga ke dalam sana, kayaknya sih menarik ya. Karena ada satu dindingnya yang di sana di belakang. Keren tuh. Wih. Oke, menjelang maghrib ya. Kita mau balik. Nah, kalau dilihat sekilas di sana itu ada tebing tuh. Sebenarnya keren sekali nih. Dan sangat disayangkan ya, dengan aset segini banyaknya kawasan ini belum terlalu terekspos, kecuali hanya beberapa kegiatan masyarakat aja sekitar sini ya. Nah, sebagai satu keterangan tambahan, jadi lokasi tambak ini, lokasi tambang ini yang disebut sebagai Muara Pangulir ini diambil dari nama ini ya, muara di sini. Pangulir sendiri adalah nama kawasan wilayahnya. Jadi dia memang jauh dari akses pemukiman masyarakat, warga yang bertempat tinggal di sini sangat jauh. Nah, itu satu keberuntungannya ya. Jadi kawasan ini cukup terisolir di sana, nggak ada gangguan. Tapi ya itu, bahwa bagi karyawan di sini mungkin secara lelucon mereka mengatakan bahwa di sini semacam penjara gitu ya, karena memang nggak menemukan siapapun. Pekerja perempuannya juga masih sangat jarang, karena ini adalah bagian dari tahap masih eksplorasi dari semenjak tahun 2000 berapa tadi disebutkan, sekitar 2015-an hingga ke 2023. Jadi antara 7 sampai 8 tahun ini ya, belakangan ini. Dan kedepannya kalau sudah beberapa fasilitas sudah dibangun, baik itu smelternya utamanya, nah baru itu akan memasuki tahap eksplorasi. Asik ya, melelahkan tapi asik. Dan seperti ini dalam perjalanan balik dengan kondisi batuan menjejak kaki yang cukup sulit ini juga melelahkan. Syukurnya di pelabuhan kita menemukan satu bis yang membawa kita menuju kembali ke atas mesanan perbukitan, karena memang ini tujuan dari bisnya juga menjemput beberapa karyawan yang tadi ikut-ikutan mancing ya, melakukan kegiatan UL. Ya fasilitasnya memang seperti ini, jadi karyawan pun masih diperhatikan. Ya intinya seperti itulah. Ada kesempatan lagi besok kita mungkin akan kunjungi lagi muara yang sama sebagai bagian dari nikmatin kekayaan alam yang terdapat di sekitarnya. Jadi demikian, kita akan bertemu lagi di vlog mendatang. Semoga ini memberi manfaat bagi kalian semua yang kebetulan mampir di kanal Kelas Luar Galaksi. Terima kasih sudah nyimak sejauh ini. Kita ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh.